Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd. Para ustadz dan ustadzah, para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kembali kita lanjutkan kajian kita atau pelajaran kita, yaitu Sirah Nabawiyah, kisah Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang peristiwa pembangunan Ka'bah, ya, kejadian pembangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah dirobohkan, ya, atau dihancurkan, kemudian dibangun kembali oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy. Yang awalnya mereka takut, ya, takut untuk menghancurkan Ka'bah, meskipun mereka niatnya bukan untuk menghancurkan tapi untuk memperbaiki, ya. Mereka takut. Akhirnya ada salah seorang dari Quraisy, ya, sesepuh Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, yang memberikan masukan, ya, kita kan menghancurkan Ka'bah bukan untuk menghancurkan, ya, tapi untuk memperbaiki. Mereka mungkin teringat dengan kejadian, ya, kejadian di masa lampau, yaitu bagaimana Abraha, tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah namun akhirnya dibinasakan, ya. Mereka takut, orang-orang Quraisy takut kalau sekiranya mereka mendapatkan hal yang sama. Tapi kata Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, ya, ini bapaknya sahabat Nabi Khalid bin Al-Walid. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, sudah, nggak apa-apa, hancurkan saja, ya. Kita bukan dalam rangka untuk menghancurkan, kita niat kita untuk memperbaiki, kata dia. Akhirnya orang-orang Quraisy, ya, mendengar saran dari sesepuh mereka, ya sudah, hancurkan. Nanti yang nanggung biar Al-Walid Al-Mughirah, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah yang nanggung, ya. Dilihat beberapa hari ke depan, kalau tidak terjadi apa-apa, oh berarti tidak mengapa, ya. Kalau misalkan terjadi apa-apa, ya yang nanggung biar Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, kata orang-orang Quraisy. Akhirnya tidak terjadi apa-apa, ya. Al-Walid Al-Mughirah dia tetap, ya, tetap sehat, tidak ada celaka, ya. Akhirnya mereka bersama-sama mulai membangun Ka'bah kembali, ya. Yang tentunya pembangunannya lebih baguslah daripada sebelumnya, ya. Oleh karenanya mereka mendatangkan insinyur, ya, kalau bahasa kita sekarang insinyur, arsitek dari Romawi yang bernama siapa kemarin? Ada yang masih ingat nama arsiteknya siapa? Bakum. Ya, masih ingat nggak? Lupa. Nama arsiteknya Bakum, orang Romawi, ya, didatangkan untuk mendesain Ka'bah, ya, mendesain Ka'bah, ya, bentuknya seperti apa. Nah, orang-orang Quraisy mereka sepakat, karena Ka'bah ini adalah tempat suci, ya, Baitullah, rumah Allah, maka kata mereka harus diambil dari sumber yang halal. Meskipun mereka jahiliyah, mereka ternyata sadar diri, ya. Kenapa? Karena mereka tahu, ya, bahwa penghasilan mereka tidak semua halal. Ada juga yang haram, ya. Mungkin hasil korupsi, ya, hasil merampok mungkin, ya, atau mencuri, ya. Jadi kata mereka nggak boleh menginfakkan harta dari yang haram untuk pembangunan Ka'bah, nggak boleh, ya. Hasil judi, hasil zina, melacur, ya, ini nggak boleh.
Mereka tahu ya. Kecuali kalau bikin diskotik mungkin ya, diskotik tempat haram ya. Kalau dari sumber yang haram wajar. Ya, ini kan Ka'bah ya. Sama pembangunan masjid nggak boleh dari yang haram ya. Yang jelas kalau yang haram itu apa? Ya tidak berkah. An-naru aula ya. Kata Nabi, an-naru aula. Yang haram itu neraka yang lebih pantas. Akhirnya terbangunlah Ka'bah ya. Karena pembangunan Ka'bah harus berasal dari sumber yang halal, ternyata penghasilan mereka yang halal sedikit ya. Mereka sebenarnya banyak punya harta, kaya raya ya, orang-orang Quraisy itu kaya raya, pedagang ya. Cuman penghasilan mereka tadi tercampur antara yang haram dan yang halal ya. Ternyata setelah dipilah-pilih yang halal sedikit, tidak banyak. Maka akhirnya pembangunan Ka'bah tidak sampai selesai ya. Masih menyisakan sedikit ya. Akhirnya yang sedikit tadi itu dikasih tanda setengah lingkaran yang dinamakan dengan hijr ya. Kalau kita lihat Ka'bah, kenapa sih ada setengah lingkaran? Betul nggak? Antum lihat Ka'bah di TV ya, atau di foto, di gambar biasanya. Ada nggak yang bulat setengah? Ya? Ada nggak? Atau yang pernah ke Ka'bah, yang pernah umroh, betul nggak? Iya. Nah sebenarnya Ka'bah itu sampai situ. Ka'bah awal itu sampai situ. Tapi karena tadi sumber dana yang halal sedikit, sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa menyelesaikan sampai situ. Padahal Ka'bah itu sampai situ. Akhirnya oleh mereka yang sisanya itu ya tadi dibikin, disusun lagi batu, namanya hijr ya. Orang sekarang menyebutnya hijr Ismail, padahal namanya hijr aja ya, bukan hijr Ismail. Hijr, jadi bikin hijr, kumpulan batu melingkar gitu ya, melingkar. Nah itulah batasan Ka'bah sampai situ. Jadi kalau orang yang tawaf di Ka'bah itu harus melewati itu, nggak boleh masuk ke situ ya. Nggak boleh masuk ya. Tawaf masuk situ misalnya, muter masuk situ ya, harus di luar itu. Kalau orang sholat di hijr itu sama dia sholat di dalam Ka'bah. Makanya orang rebutan, kalau jamaah haji, jamaah umroh biasanya rebutan ingin bisa sholat di dalam hijr itu. Karena ya itu dalam Ka'bah itu, dalam Ka'bah. Kenapa sampai sekarang kok tidak dibangun aja di situ tuh? Padahal kan sudah berlalu zaman ya. Tentunya ya, di zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya, Turki Utsmani, sampai sekarang Arab Saudi. Kenapa sih nggak dibangun seperti bangunan awal gitu? Kan otomatis sudah kaya raya ya, apalagi zaman mungkin Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya, kaya raya. Kenapa ya? Karena Nabi sebenarnya sudah pernah punya keinginan untuk untuk mengembalikan bangunan Ka'bah itu seperti semula. Pernah beliau bilang kepada istrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau sekiranya aku tidak khawatir ya," kalau nggak salah seperti ini ya, beliau bilang, "Kalau sekiranya aku tidak khawatir terjadi kesalahpahaman ya, karena kaummu ya," jadi Nabi bilang kepada istrinya, kaummu maksudnya orang-orang Quraisy baru saja keluar dari kejahiliahan ya, mereka baru masuk Islam gitu kan, baru beberapa tahun masuk Islam ya. Maka aku kalau tidak khawatir terjadi kesalahpahaman, aku akan
bangun Ka'bah itu seperti semula. Artinya sampai Hijr itu tadi dibangun juga ya, ada atapnya ada. Cuman aku urungkan keinginan tersebut karena khawatir terjadi kesalahpahaman kata Nabi ya. Nanti dibilang orang Quraisy nih ada apa lagi nih ya. Ya. Makanya akhirnya bangunan Ka'bah itu terus seperti itu ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Meskipun renovasi terus dilakukan sepertinya ya, renovasi ya. Ya, terus dilakukan mungkin dari sejak ya entah khalifah siapa ya kan setelah itu. Ya, Turki Utsmani apalagi Arab Saudi sekarang mungkin. Ya ada perbaikan-perbaikan lah. Tapi ya Ka'bah itu harus kita ketahui sampai Hijr itu, Hijr. Ya, dan orang sekarang bilang Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail. Makanya orang berebut ya, berebut masuk ke dalam Hijr itu ya. Karena kalau masuk ke Ka'bah kan nggak mungkin. Ya, karena pintunya dikunci ya sama polisi di Arab Saudi ya. Ya, hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa masuk ke dalam Ka'bah ya. Jadi orang berebut sholatnya di dalam Hijr tadi yang di setengah lingkaran itu ya. Tapi nggak usah memaksa. Kalau kita kebetulan tawaf di sana nggak usah memaksakan ya. Saran ana, nasihat ana, nggak usah memaksakan diri untuk bisa sholat di dalam Hijr Ismail. Kenapa? Ya karena apa bahasa kita tuh ya, bakajal, bakajal ya, sasak ya. Mending sholat banyak tempat lain ya. Dan juga tidak apa ya, tidak harus ke situ kan ya. Sama kayak orang maksain diri mencium Hajar Aswad padahal hukumnya cuma sunnah ya, bukan wajib. Kalau tidak mencium Hajar Aswad pun tidak masalah ya. Nabi nggak pernah mengharuskan, nggak pernah ya. Kalau nggak bisa mencium Hajar Aswad, kata Nabi cukup dengan isyarat ya. Ada orang nggak maksain diri sampai berantem di situ kan, nggak etis ya, berantem depan Ka'bah ya, demi bisa cium Hajar Aswad ya. Makanya Ustaz kalau bimbing umroh, Ustaz nasihati jamaah sudah nggak usah maksain mau nyium Hajar Aswad, nggak usah. Apalagi sampai bayar orang. Biasanya ada yang menerima jasa ya, biasanya yang orang-orang luar negeri yang badannya besar itu nerima jasa entah berapa real itu, 500 real atau berapa itu. Jadi dia siap bawa siapapun yang sampai ke Hajar Aswad. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya setelah sampai nyium Hajar Aswad ditinggal sama si penerima jasa ini, akhirnya diinjak-injak sama orang. Kan memudorotkan itu ya, nggak boleh. Kita beribadah mudaratkan diri sendiri ya, bukan ibadah itu namanya. Baik, itu sekilas tadi ya. Akhirnya selesai pembangunan Ka'bah tadi. Maka terakhir yaitu mereka berselisih. Berselisih tentang apa? Tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah ya. Apa artinya Hajar Aswad? Batu hitam ya. Hajar Aswad ya, konon batu Hajar Aswad ini itu berasal dari sorga ya, batu sorga. Dulu warnanya putih ya, warnanya putih. Kemudian kata Nabi sawadathu Banu Adam ya, kalau nggak salah, dihitamkan oleh anak-anak Adam karena dosa-dosa. Jadi awalnya putih ya, turun dari sorga itu warnanya putih. Kemudian karena manusia ini banyak buat dosa akhirnya jadi hitam ya, jadilah Hajar Aswad ya. Nah, mereka orang-orang Quraisy ya, masing-masing suku berebut karena siapa yang bisa meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali itu yang paling mulia ya. Jadi suku mana yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya itu adalah suku yang paling mulia. Makanya mereka rebutan. Wah, kami yang berhak. Nanti suku yang lain kami yang berhak ya. Ini sesama mereka orang-orang Quraisy ya. Antar kabilah berselisih. Hampir terjadi peperangan. Bayangkan ya.
Permasalahannya sepele. Meletakkan Hajar Aswad. Sampai mereka angkat pedang. Ayo berantemkah kita? Itu jahiliyah seperti itu. Makanya kalau ada orang sekarang dikit-dikit berantem, dikit-dikit mau berantem. Oh, berantemkah? Tawurankah kita? Oh, jahiliyah itu bilang. Jahiliyah. Jangan ya. Itu orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Permasalahan sepele ya. Akhirnya untunglah ada senior mereka ya. Senior mereka yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ya. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ini saudaranya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Berarti siapa? Pamannya Khalid bin Walid. Namanya siapa tadi? Abu Umayyah. Ya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ini keluarga Khalid bin Walid ya. Kalau Al-Walid tadi bapaknya, ini pamannya. Memang kabilah Al-Makhzumi ini suku atau kabilahnya Khalid bin Walid. Ini memang kabilah yang menangani permasalahan militer. Makanya Khalid bin Walid ahli perang, karena memang terdidik dari keluarga militer ya. Makanya Khalid bin Walid ketika berperang ya, biidznillah tentunya ya, dia tidak pernah kalah. Panglima perang yang nyaris tidak pernah kalah dalam peperangan ya. Termasuk ketika beliau belum masuk Islam ya. Perang Uhud terjadi kekacauan di barisan kaum muslimin gara-gara siapa? Gara-gara Khalid bin Walid. Dia cerdik memanfaatkan kesempatan lengah kaum muslimin diserang dari belakang ya. Ya, nanti kita sampai ceritanya ya, kisah perang Rasul dan para sahabat melawan kaum musyrikin. Baik, kata Abu Umayyah ya, ini orang yang bijak ya, dia nggak ingin juga melihat masalah batu aja kan jadi berperang ya. Kata Abu Umayyah, gini aja deh, kita putuskan yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya itu, kita lihat aja nanti siapa yang pertama kali memasuki pintu Masjidil Haram ya, siapa yang pertama kali masuk ke masjid. Akhirnya kata mereka, oh benar juga ya, daripada kita berantem ya kan, ya sudah, akhirnya mereka tunggu siapa nih ini jahiliyah mereka juga seperti. Seharusnya kan kalau diputuskan seperti itu, wah deh saya aja nih kan. Mereka nunggu lihat siapa nih. Ternyata atas izin Allah. Semuanya tentunya ini skenario Allah ya, kehendak Allah. Yang pertama kali masuk siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah. Yang ketika itu belum jadi nabi ya. Umurnya masih berapa? 35 tahun. Belum jadi nabi ya, masih 5 tahun kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ternyata Allah takdirkan Muhammad yang masuk ya. Apa kata mereka orang-orang Quraisy? Inilah yang kami tunggu-tunggu. Radina bil amin. Kami rela, kami ridho kalau yang meletakkan Hajar Aswad nih orangnya. Jadi Muhammad itu sudah dikenal sejak kecil ya, terkenal akhlaknya, terkenal budi pekertinya, adabnya, kejujurannya ya. Jadi mereka tidak meragukan. Orang-orang Quraisy semuanya sepakat bahwa Muhammad adalah Al-Amin. Apa artinya orang yang dapat dipercaya? Al-Amin ya. Kami ridha Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad. Kemudian Muhammad ini adalah orang yang cerdas, orang yang bijak ya, berakhlak.
Beliau bisa meredam apa? Ya, meredam ketegangan, ya, karena di antara mereka bersih tegang, ya, memanas. Dan beliau bisa mampu meredam apa? Meredam amarah mereka. Ya. Kata Muhammad, bolehkah aku meminta sehelai selendang? Ya, kain, boleh nggak aku minta kain? Ya, mungkin seperti inilah kain, selendang. Kemudian beliau letakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah, ya, ditaruh, ini ada kain, taruh di tengah Hajar Aswad tadi. Lalu beliau meminta agar semua ketua kabilah masing-masing suku mengutus seseorang, ya, suku Al-Makhzumi, Bani Hashim, kemudian ya macam-macam banyak kan kabilah mereka, orang-orang Quraisy. Sini datang, semua utusan kabilah datang sini. Kata Nabi, pegangi masing-masing ujung kain, pegang. Kamu Bani Hashim pegang, ya, sukunya Nabi. Kamu Bani Makhzum pegang, ya. Kamu Bani Adi pegang, banyak ya kabilah mereka. Masing-masing pegang satu persatu. Nah. Maka kemudian mereka angkat tinggi-tinggi, diangkat. Sampailah ke tempat Hajar Aswad. Maka kemudian beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan tangannya dan beliau letakkan di tempatnya, taruh. Inilah kecerdasan Nabi mulai nampak ketika itu, kebijaksanaannya. Padahal beliau belum jadi Nabi, belum menjadi Rasul ini. Tapi lihat bagaimana beliau bisa mampu meredamkan amarah mereka, ya, perselisihan di antara mereka. Akhirnya mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Wah, kami rela. Ya, yang tadinya mau berperang-perang akhirnya nggak jadi. Ya. Ini kenapa? Karena mereka masing-masing suku merasa dihormati, ikut andil mengangkat Hajar Aswad, membawa Hajar Aswad. Ya. Tadinya kan mau rebutan, ya, kami aja, kami. Tapi akhirnya Muhammad, ya, dengan kecerdasannya, ya, dia ngajak semua suku untuk memegang ujung-ujung kain, ya, angkat Hajar Aswad, dan Muhammad sendiri menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Akhirnya selesailah pembangunan Ka'bah, ya, selesai pembangunan Ka'bah. Baik. Nah, setelah itu, ya, 5 tahun kemudian Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau lebih sering menyendiri, ya, yang diistilahkan dengan uzlah. Beliau menyendiri, mencari tempat. Kenapa beliau menyendiri? Untuk menghindari kemaksiatan yang terjadi di kaumnya, ya. Kemungkaran, terlebih orang-orang Quraisy, mayoritas mereka adalah kaum musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah dalam ibadah. Orang-orang Quraisy, ya, mereka menyembah Allah juga menyembah Tuhan yang lain, mempersekutukan Allah dengan yang lain, ya, disekutukan dengan patung, berhala, ya. Kacau lah gitu, ya. Sudah terjadi kekacauan. Sedikit sekali di antara mereka yang masih komitmen dengan ajaran nenek moyang mereka. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di antara mereka yang masih komitmen dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Bukankah orang-orang Quraisy keturunan Nabi Ismail, ya kan? Orang-orang Quraisy seluruhnya itu nenek moyang siapa? Ismail bin Ibrahim. Ya. Tentunya ajaran beliau masih tersisa. Oleh karenanya masih ada sebagian yang komitmen dengan ajaran tauhid tersebut, ya. Di antaranya siapa? Di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang komitmen dengan ajaran nenek moyangnya, nabi terdahulu. Makanya dikisahkan bahwa Muhammad sejak kecil tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah ikut-ikutan kaumnya datang ke suatu tempat kemudian memuja-muja berhala, mempersembahkan sesajen, sembelihan untuk berhala, nggak pernah. Dan ini tentunya adalah skenario Allah memang jaga ini yang bakal diangkat menjadi rasul ini, dijaga oleh Allah ya, terutama beliau dijaga dari hal yang paling besar dosanya, yaitu adalah dosa syirik. Beliau dijaga. Makanya ketika beliau sudah dewasa umur 35 tahun ya, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau lebih banyak mengasingkan diri untuk menghindari itu ya. Belum lagi kemaksiatan yang merajalela ketika itu ya. Sudahnya kesyirikan ya, orang menyembah berhala ya, datang ke dukun. Kalau sudah itu terjadi, tentu kemaksiatan yang lain akan mengikuti ya. Berawal dari syirik, berawal dari apa? Berawal dari tidak mentauhidkan Allah dengan benar-benar mentauhidkan, akhirnya merembet maksiat yang lain juga dilakukan ya. Mereka senang berzina, minum khamar, berjudi ya, macam-macam ya. Lingkungan yang sudah rusak. Maka kalau lingkungan yang seperti itu, kita hendaknya menghindari ya. Kalau lingkungan itu rusak, dan kita susah untuk komitmen menjalankan syariat agama, mending kita pindah ke tempat lain yang lebih baik. Kalau sekarang diistilahkan dengan hijrah ya, meninggalkan tempat maksiat menuju tempat yang taat. Makanya Nabi mengasingkan diri, beliau nggak ingin terpengaruh ya, karena sifat manusia itu mudah terpengaruh. Antum baca di dalam surah Al-Kahfi ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan, kata Allah, nahnu naqussu 'alaikum wa nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah tentang mereka dengan kisah yang benar ya. Innahum fityatun, mereka adalah para pemuda ya, sekitar 7 atau 8 orang ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka beriman pada Allah, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk pada mereka ya. Bagaimana cara mereka menjaga keimanan? Cara mereka menjaga syariat Allah, mereka hijrah. Karena ketika itu lingkungan tempat tinggal mereka sudah rusak semua. Rakyatnya, penguasanya, pemimpinnya rusak. Aduh, kita kalau lama-lama di kampung ini, di negara ini, habis kita, terpengaruh dengan mereka nih. Akhirnya mereka mengasingkan diri. Kemana mereka mengasingkan diri? Ke salah satu gua ya, Gua Al-Kahfi ya. Demi menyelamatkan keimanan mereka, demi menyelamatkan bisa beribadah kepada Allah. Sama kayak orang tua antum, kenapa ngirim antum ke pesantren? Karena mungkin orang tua antum memandang, ini kalau anak saya di kampung nih, ini kampung nih banyak sudah remaja-remajanya pecandu narkoba ya, suka ngebut-ngebut ya, balap liar, mabuk ya, macam-macam ya kan, pergaulan bebas. Dah, ini daripada anak saya rusak, taruh pesantren ya. Karena pesantren adalah tempat yang di situ kita mudah untuk taat. Ditaruh di pesantren ya. Seperti itu. Jadi kita itu diperintahkan untuk meninggalkan lingkungan yang buruk. Kita diperintahkan untuk meninggalkan pengaruh-pengaruh yang buruk. Jangan didekati. Kita ini lemah. Sekuat apapun orang ya, kalau sudah salah pergaulan, habis sudah. Habis. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil.
Seseorang itu tergantung bagaimana agama kawannya, maka lihat dengan siapa dia berteman. Meskipun awalnya seseorang ahli ibadah, ahli ketaatan, tapi sekali dia salah pergaulan, sekali dia bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka mudah sekali terpengaruh dan bisa jadi berubah. Bahkan bisa jadi orang yang ahli ketaatan ini lebih buruk daripada teman-temannya. Ya. Dulu ada di zaman Rasul namanya Rajal Unfuwah. Rajal Unfuwah datang dari Yamamah, dari negeri Yamamah ya. Yamamah tuh kalau tidak salah di bagian mananya tuh ya? Bagian barat dari Madinah ya. Yamamah ya, yang sekarang jadi kota Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi. Yamamah ya. Tempatnya Musailamah Al-Kadzab di situ. Jadi orang-orang Yamamah banyak yang masuk Islam. Di antaranya Rajal Unfuwah masuk Islam. Dia belajar dengan Nabi di Madinah sampai hafal surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berarti 2 juz 4 lembar. Iya, 2 juz 4 lembar. Itu surah Al-Baqarah. Dihafal dia. Akhirnya dia balik ke kampungnya Yamamah. Ternyata dia terpengaruh dengan pemikiran Musailamah Al-Kadzab. Terpengaruh karena syubhatnya Musailamah Al-Kadzab. Pemikirannya Musailamah Al-Kadzab ini luar biasa ya. Dia ngaku nabi. Akhirnya dia percaya, membenarkan Rajal Unfuwah, membenarkan kenabiannya Musailamah Al-Kadzab. Sehingga apa yang dia pelajari dengan nabi hilang. Bahkan Rajal Unfuwah adalah orang terdepan membela Musailamah Al-Kadzab. Ketika terjadi perang Yamamah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Rajal Unfuwah tampil terdepan memerangi kaum muslimin. Akhirnya dibunuh juga sama para sahabat. Ya, kalau nggak salah yang bunuh ketika itu Zaid bin Al-Khattab ya, saudaranya Umar bin Al-Khattab. Akhirnya terbunuh karena ini orang pengkhianat ya kan. Sudah belajar dengan Nabi. Bayangkan, nggak main-main, gurunya Rasulullah, gurunya Rajal Unfuwah adalah Rasulullah. Bisa mudah terpengaruh karena memang hidayah bukan di tangan manusia, hidayah di tangan Allah. Makanya jangan heran terkadang, Ustadz kenapa sih padahal dia mondok 6 tahun, mondok lama, ternyata pulang ke rumah berubah, salah pergaulan ya. Jangan salahkan pondoknya itu, yang salah orangnya. Pondok nggak pernah ngajarin dia nggak sholat, pondok nggak pernah ngajarin dia pecandu narkoba, nggak pernah. Yang salah orangnya. Kayak seperti tadi, Rajal Unfuwah kurang apa? Jadi muridnya Rasulullah. Pernah dia mengkaji ilmu dengan Rasulullah di Madinah. Apa yang disalahkan Rasul? Wah, gitu. Yang disalahkan Rasul? Yang salah siapa? Orangnya kan. Kadang ada orang menyalahkan pondok, menyalahkan orangnya yang salah. Meskipun dia mondok puluhan tahun misalkan di pondok, sudah hafal khatam Quran, namun begitu dia salah pergaulan, sekali aja salah pergaulan, dah selesai. Makanya hati-hati, cari lingkungan pergaulan yang baik, cari yang bisa menjadikan kita komitmen dengan ketaatan. Kalau sudah salah, udah coba-coba, nggak apa-apa lah saya sesekali bergaul dengan pecandu narkoba. Udah jangan didekati, bahaya. Meskipun antum merasa, wah insya Allah saya nggak terpengaruh lah, saya kan sudah khatam Quran, saya kan sudah tahu kalau narkoba itu haram. Iya tahu, kamu sudah punya ilmunya, tapi siapa yang bisa menjamin ente tidak terpengaruh dengan mereka? Sekali mencoba berteman ya, awalnya mungkin enggak ya, akhirnya bahaya. Maka pergaulan itu berbahaya ya kalau kita enggak selektif dalam mencari pertemanan ya. Ini nasihat buat kita semua ya, bukan cuma antum, ana juga.
Jangankan antum, siapapun, bahkan selevel ulama sekalipun, kalau salah pergaulan sudah selesai. Itu buktinya Rajal Unfuah tadi yang kita ceritakan, muridnya Nabi, pulang ke kampung bukan malah bisa mempengaruhi yang baik buat orang-orang yang ada di kampungnya, justru malah dia terpengaruh dengan lingkungan. Ya, itu bahayanya tuh lingkungan tuh. Makanya Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi, beliau ini keadaan udah kacau nih. Orang yang berhala sana sini, memuja berhala, orang udah banyak mabuk, zina ini, mencuri, waduh rusak nih. Dan Muhammad ketika itu dia adalah orang yang komitmen dengan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran tauhid. Beliau tidak ingin terpengaruh, kalau lama-lama terpengaruh nanti sama Abu Jahal, sama ini. Akhirnya beliau mengasingkan diri ya. Sama tadi kisah Ashabul Kahfi itu ya. Karena mereka tahu bahwa diri ini lemah. Kalau nggak mengasingkan ini bahaya. Ya, berbahaya. Ya, Ashabul Kahfi ya, kemudian mengasingkan diri kemana? Ke Gua Al-Kahfi ya. Nabi Ibrahim asalnya dari mana? Dari Babilonia ya. Babilonia itu di Irak sekarang. Nah, ketika itu ya, Babil ya, lingkungannya sangat rusak. Sampai Nabi Ibrahim dimusuhi. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke negeri Syam, di Palestina. Ya, di situ beliau membangun kembali dakwah, ya, memulai kembali dakwah. Ya. Jadi seperti itu ya, kita tuh kalau sudah nggak cocok nih lingkungan di kampung saya ini, pecandu narkoba semua ya, nggak ada yang sholat lagi nih, kerjaannya tiap malam berjudi, berzina, mabuk, saya pindah aja deh, cari yang lain, ya, cari tempat yang lain. Makanya ketika Nabi menceritakan tentang seseorang ya, qatala tis'ah wa tis'ina nafsan ya. Ada orang yang telah membunuh 99 nyawa. 99 nyawa ya. Kemudian dia tersadar ingin bertobat. Ketemulah dengan ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Kata ahli ibadah, kamu nggak bisa diterima taubatnya. Dibunuh tuh ahli ibadah genap 100. Akhirnya dia menyesal ingin taubat, ketemu dengan ahli ilmu. Nah, ini keutamaannya ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Karena kalau ahli ibadah saja belum tentu beribadah dengan ilmu. Tapi kalau ahli ilmu tentu beribadah dengan ilmunya. Maka kata ahli ilmu ini, tenang, Allah Maha Pengampun. Kamu taubat asal sungguh-sungguh. Akhirnya dia taubat. Ya. Maka kemudian disarankan oleh ahli ilmu ini, kalau kamu ingin berubah, bukan hanya sekedar taubat, tapi kamu masih tinggal di kampungmu yang mayoritas itu adalah para pembunuh. Kamu jadi pembunuh ini karena lingkungan. Kamu hijrah, itu ada suatu kampung yang di situ orang-orang soleh. Kamu ke sana. Lihat ya. Jadi nggak bisa kita bertahan di lingkungan yang buruk tuh, nggak bisa. Disarankan oleh ahli ilmu ini kepada orang yang telah bertobat nih dari kelakuan yang suka bunuh orang, kamu pindah, itu ada orang-orang soleh sana. Jangan lagi kamu tinggal di kampung. Akhirnya dia berjalan sampai mendekat dengan kampung yang dia tuju, meninggal dunia ya. Dan dia ketika itu sudah diterima taubatnya ya, Allah terima taubatnya ya, meskipun dia belum sampai ke tempat yang dia tuju. Baik. Rasulullah mulai menyendiri ya, di suatu tempat, yaitu adalah gua Hira ya. Jadi Nabi ini tadi ya, beliau memang betul-betul komitmen, nggak pernah terpengaruh ya, nggak pernah. Beliau ketika melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk, mungkin susah nih untuk komitmen, akhirnya beliau mengasingkan diri ya. Dan beliau ini terkenal dengan orang yang suka menolong ya, suka membantu ya. Kalau ada orang miskin kasih makan ya, kalau ada orang perlu bantuan kasih bantuan ya. Jadi luar biasa akhlak Nabi. Di dalam sebuah riwayat dikisahkan ya, namun para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan riwayat ini ya. Cuman kita sampaikan tetap ya.
Jadi dalam riwayat ini dikisahkan, ya, karena saking Allah menjaga Muhammad ini, ya, sebelum diutus menjadi nabi. Jadi hampir saja Muhammad SAW terpengaruh dengan lingkungan itu 2 kali. Hampir. Ya. Kita ceritakan sekilas, ya. Jadi suatu malam ada di antara mereka, ya, orang-orang Arab, ya, yang mengadakan pesta pernikahan, ya. Di pesta pernikahan, ya, ada artisnya, ada biduannya, ya, entah mungkin dangdutan, ya, nggak tahu juga, ya, joget-joget. Nah, orang-orang kan remaja-remaja suka ke situ. Dan ketika itu Muhammad tidak tahu kalau ada acara seperti itu, dia ngikut, ya, coba. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau mendengar ada suara kayak orang bernyanyi, kayak konser gitulah. Ini suara apa nih, kata Muhammad. Kata dijawab oleh temannya, ini suara ada si fulan lagi walimah dan sebagainya. Akhirnya Allah jaga Nabi kita, ya, Muhammad, dari mendengarkan hal yang seperti itu, dari menyaksikan hal yang seperti itu. Akhirnya dibikin ngantuk, tertidur. Muhammad tertidur, ya. Ini bentuk penjagaan Allah kepada orang yang nantinya bakal jadi rasul. Betul-betul dijaga, ya. Dan itu terjadi 2 kali. Setelah itu tidak lagi. Jadi itu. Cuman sekali lagi ini hadis diperselisihkan oleh para ulama antara kesahihan dan lemah. Ya, wallahu taala alam, ya. Namun ini disebutkan di dalam buku-buku sirah. Ya. Terlepas dari sahih atau tidak, ya. Yang jelas, kalaupun ini sahih, maka kita katakan bahwa Nabi dijaga oleh Allah. Ya, Nabi dijaga oleh Allah. Nabi nggak hadir acara-acara seperti itu. Meskipun sempat ingin ikut dengan teman-temannya, tapi akhirnya Allah jaga. Teman-temannya lanjut sampai ke tempat hiburan tersebut, tempat walimah tersebut. Adapun Nabi dijadikan ngantuk oleh Allah dan tertidur. Makanya jika kita terbesit ingin melakukan keburukan, namun ketika itu gagal, tidak jadi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menjaga. Namun bersedihlah jika kita dimudahkan untuk melakukan keburukan tersebut. Bersedih. Kita masuk ke kamar, ada duit. Wah, ada duit nih. Ada nggak orang? Wah, nggak ada. Mau ngambil tuh, ingat azab Allah. Ya Allah, hamba bertobat, ya Allah, nggak jadi. Maka bersyukur antum. Allah ingatkan. Namun jika misalkan antum terus mengambil, wah mudah, ya, mengambil. Nggak ada juga yang tahu. Nanti kalau misalkan ada yang ribut-ribut, ada kehilangan-kehilangan juga nggak mungkin juga ketahuan, ya, karena nggak ada orang yang melihat. Ya, tapi Allah melihat. Maka jangan merasa senang karena apa? Karena bisa jadi itu adalah bentuk siksaan Allah terhadapmu. Jadi bentuk siksaan Allah itu bukan selalu berupa kesengsaraan, berupa apa? Ya, musibah, ya. Tidak selalu. Bisa jadi dengan Allah biarkan seseorang mudah bermaksiat, itu adalah bentuk siksaan Allah terhadap seseorang. Hati-hati. Jadi sekali lagi, bentuk siksaan Allah terhadap seseorang tidak selalu berupa kesengsaraan. Ada orang begitu mudahnya mabuk, ya, begitu mudahnya ini melakukan ini, berzina, apalah, mencuri. Wah, dia juga sudah dikenal dengan pencuri kelas kakap, ya. Jadi kecepatan mencurinya tuh gak ada orang tahu. Bahkan pada saat situasi orang lagi rame pun dia bisa mencuri, gak ada yang tahu. Maka hati-hatilah. Itulah bentuk siksaan Allah. Bisa jadi. Bersedihlah. Namun tatkala kita ingin melakukan keburukan kemudian digagalkan oleh Allah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, hampir saja, ya, hampir saja saya melakukan keburukan, ya, ingin maksiat, gak jadi.
Muhammad SAW dijaga oleh Allah. Akhirnya beliau tidak ikut-ikutan teman-temannya. Mereka bergadang dia sampai subuh, ya, joget-joget, konser. Muhammad dingantukkan oleh Allah. Sampai pagi ngantuk dia, tertidur. Selamat. Baik, kemudian akhirnya beliau lebih memilih suatu tempat untuk mengasingkan diri dari kerusakan yang terjadi di kaumnya, yaitu beliau bersembunyi di Gua Hira. Gua Hira. Gua Hira itu terletak di Jabal Nur, ya, di Jabal Nur. Ustadz nggak pernah ke situ, ya, cuma Ustadz tahu aja, ditunjukkan sama teman, itu Gua Hira di situ katanya. Waktu Ustadz ke Mekah, katanya. Ada yang pernah ke Gua Hira, ya? Ya berjalan jauh sih. Kalau kebetulan kita misalkan bisa ke sana, ya, atau mungkin kan nanti kita ziarah untuk umroh atau haji, ya, sesekali berkunjung ke Gua Hira untuk mengetahui bagaimana dulu kondisi Nabi beruzlah di situ, ya, luar biasa, ya. Ya, tempatnya, ya, tidak senyaman kamar kita lah. Bayangkan, ya, Nabi untuk bisa menghindari pergaulan yang rusak, lingkungan yang buruk, beliau harus rela tinggal di suatu tempat yang tempat tersebut tidak senyaman di rumah. Makanya antum di pesantren tidak senyaman di rumah. Ustadz di pondok nih, gak ada AC-nya, gak ada TV-nya, gak beda sama di rumah. Iya, iya nak, memang pondok tuh gak seperti rumah kamu, tapi pondok menjadikan kamu dengan izin Allah bisa taat. Sudah, nikmati saja. Kita untuk bisa beribadah kepada Allah harus banyak berkorban. Harus banyak berkorban. Jangan kita sedikit-sedikit mengeluh. Lihat Nabi kurang apa? Padahal istrinya kaya raya, Khadijah. Kalau beliau tinggal di rumah saja enak gitu kan? Bisa makan enak, bisa tidur apalah. Tapi demi beliau menyelamatkan agamanya, demi menyelamatkan dirinya agar tidak terpengaruh dengan kaumnya, beliau lebih memilih tempat tersebut tidak senyaman rumahnya. Makanya kalau kita merasakan di pondok tidak senyaman di rumah, alhamdulillah, gak apa-apalah. Yang penting saya bisa sholat tepat waktu, yang penting saya bisa puasa sunnah, yang penting saya bisa menghafal Quran. Dapat 5 juz, dapat 10 juz, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Ya. Begitu. Maka kemudian Muhammad minta bekal makanan kepada istrinya. Jadi Nabi berangkat ke Gua Hira. Dan itu terjadi 3 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya. Berarti umurnya berapa? Kalau beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40, berarti kurangi 3 tahun berapa? 37, ya. Jadi mulai umur 37 Nabi sudah mulai mengasingkan diri, ya. Karena berarti mungkin itu sudah parah tuh lingkungan, ya. Mungkin orang sudah rusak gitu. Ya, rusak sudah. Jadi beliau sudah mulai berpikir, ya sudah, saya mengasingkan diri. Dan ketika itu beliau tidak mengetahui bakal kedepannya diangkat menjadi Nabi, ya. Jadi ada orang salah perkiraan, ya, salah persepsi. Oh, Muhammad itu kenapa jadi bersemedi, kata orang di Gua Hira, karena untuk mencari supaya bisa jadi Nabi. Enggak. Karena kenabian itu bukan dicari. Kenabian itu murni Allah berikan. Dan Muhammad ketika itu tidak tahu bakalan nanti jadi Nabi, nggak tahu. Makanya nanti akan kita ceritakan bagaimana kagetnya beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Kaget, ya. Jadi beliau bukan lantaran karena ingin mencari supaya jadi Nabi, ya, kemudian bersembunyi di gua, ya, bertapa, kata orang. Ini salah, ya. Enggak, beliau ke Gua Hira bukan karena ingin mencari kenabian, bukan.
tapi karena beliau ingin menyelamatkan dirinya supaya tidak terpengaruh lingkungan. Makanya beliau minta supaya dibekali makanan, ya, istrinya kasih makanan ini. Dan itu terjadi 3 tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ya, mungkin sekitar umur 37 tahun. 37 tahun, ya. Jadi selama 3 tahun. Dan beliau memilih 1 bulan. Jadi setiap tahun tuh memilih 1 bulan untuk beruzlah namanya. Yaitu setiap bulan Ramadan. Ya. Setiap bulan Ramadan, ya. Ya, ini skenario Allah, ya. Allah takdirkan beliau beruzlah di bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga itu belum ada syariat puasa Ramadan, ya. Nabi aja belum jadi nabi. Ya, karena syariat puasa Ramadan baru nanti sejak Nabi hijrah, ya. 2 tahun setelah Nabi hijrah baru ada syariat puasa bulan Ramadan, ya. Ya. Tapi Allah pilihkan, ya. Allah ini semuanya takdir Allah, skenario Allah, kehendak Allah. Allah jadikan Nabi beruzlah setiap tahunnya di bulan Ramadan, ya. Dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi tahun pertama beliau uzlah 1 bulan. Kemudian tahun kedua, ya, tahun ketiga, sampai akhirnya genap umur beliau 40 tahun. Sampai akhirnya beliau genap umurnya 40 tahun. Makanya disinilah sebagian ahli sejarah berdalil bahwa Nabi itu lahir bulan Ramadan. Makanya tentang kelahiran Nabi itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat Nabi lahir Rabiul Awal, ada yang berpendapat Nabi lahir bulan Ramadan. Ya, jadi nggak ada yang mengetahui secara pasti kapan. Ya. Ada yang berpendapat 9 Rabiul Awal, ya. Namun kalau wafatnya jelas, ya. Wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Itu jelas, ya. Tapi kalau lahirnya diperselisihkan. Kenapa mereka sebagian berpendapat bahwa Nabi lahir bulan Ramadan? Karena dikatakan bahwasanya ketika Nabi diangkat menjadi nabi, itu umurnya genap 40 tahun. Genap, berarti apa? Kalau genap, Nabi lahir bulan Ramadan. Nabi diangkat menjadi nabi bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Namun terlepas dari perselisihan tersebut, Allah alam, kita nggak tahu. Ya. Dan juga tidak mengapa juga kita tidak tahu kan Nabi lahir kapan, ya. Ya kan? Nggak ada ini juga. Ya. Kalau sekiranya itu adalah perkara yang penting, tentu Allah beritahu Nabi, Nabi, kamu lahir bulan ini, ya kan? Ada turun wahyu, tapi nggak ada. Ya sudah, berarti nggak usah terlalu kita bahas masalah kapan Nabi lahir, gitu kan. Nah, tepat umur 40 tahun akhirnya beliau diangkat menjadi nabi, ya. Namun sebelum itu ada kejadian-kejadian aneh yang beliau alami. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi, ada kejadian-kejadian aneh dan Rasul bingung, Nabi bingung, nih apa nih? Seperti di Mekah ada batu yang mengucapkan salam. Ya. Jadi Nabi lewat, batu mengucapin salam. Tuh, kaget. Antum aja nih, kalau lewat di suatu tempat, kayu bilang Assalamualaikum, gimana antum? Hah? Lari nggak? Aduh, setan ini. Antum lewat, ternyata ada rumput menyapa, Assalamualaikum. Siapa tadi yang ngomong? Aduh, gimana nih? Ya. Malam-malam ke kamar kecil, lewat tembok ngomong Assalamualaikum. Kaget nggak antum? Nabi juga kaget. Muhammad ketika itu kaget, ya. Tidak seperti biasa itu kan. Kok ada batu ngucapin salam. Kemudian beliau sering bermimpi, yang mimpinya itu sangat jelas. Ya, sangat jelas. Ya, jadi Nabi bermimpi, ya. Kalau kita bermimpi terkadang kan samar-samar, ya. Samar-samar. Nggak jelas lah itu. Terkadang juga aneh, ya. Kalau kita mimpi, kadang kita di tempat ini, nggak berapa lama di tempat itu. Itu mimpi aneh. Tapi Nabi mimpinya seperti persis kenyataan. Makanya Nabi itu heran. Beliau heran, ini ada apa nih saya, ini ada apa? Ya. Beliau merasa dirinya, aduh, ini ada keanehan dalam dirinya. Ya, seperti batu ngucapin salam. Kalau tidur bermimpi, mimpinya jelas. Seakan beliau tidak
mengira itu mimpi, seakan itu kenyataan. Tapi ternyata setelah terbangun, oh, ternyata mimpi. Tapi kok jelas sekali mimpinya gitu. Baik, kemudian ya, umur 40 tahun tadi ya Nabi. Dan kebanyakan Nabi dan Rasul itu diutus umur 40 ya. Kenapa umur 40? Karena kematangan berpikir ya. Orang kalau sudah umur 40, ini umur yang sudah matang berpikir ya. Ustaz 36 tahun ya, belum 40. Makanya terkadang mungkin labil ya. Tapi kalau orang sudah 40 ya, orang 40 tuh pola pikirnya sudah dewasa ya, bijak ya. Intinya tuh orang umur 40 tuh juga sudah tidak inilah, sudah ya, mau berdebat itu udah nggak terlalu mau lagi berdebat ya. Dia lebih memikirkan kemaslahatan. Itu orang umur 40 ya. Makanya itu penentuan ya. Jika orang sudah mencapai usia 40, setelah itu berbuat kebaikan, setelah itu dia berbuat kebaikan, maka dimungkinkan dia akan sampai akhir hayat seperti itu. Tapi sebaliknya, jika umur 40 setelahnya suka buat keburukan, masih senang-senang, poya-poya, ngebut-ngebutan, umur 40 sudah suka mabuk-mabuk, suka menghadiri kegiatan-kegiatan konser, joget-joget, itu bisa dipastikan sampai meninggal mungkin seperti itu dia. Kenapa? Karena kalau sudah umur 40 itu susah sudah merubah karakter itu. Makanya kita ingin merubah karakter itu mulai sekarang. Biasakan. Nanti bahaya kalau sudah 40 bahaya. Ya, udah Ustaz juga udah hampir 40 ya, 36 ya. Ya tinggal 4 tahun lagi 40. Udah tua ya. Terkadang sudah, kalau kita ngaca di cermin ya, sudah mulai ada tumbuh uban ya, beberapa helai, udah tua ya. Tahu diri lah sudah ya kan. Kalau Nabi bilang umur umatku itu 60-70, kalau umur 40 tinggal sisanya berapa? 20 tahun, 30 tahun, ya tahu diri. Kita kadang kasihan melihat ada orang sudah umur 50, 60 masih suka poya-poya, senang-senang ya, jalan sana jalan kemari, main domino sampai telinganya digantung botol besar. Ya Allah, ini udah tua, ini udah keriput, badannya udah lemah, masih seperti itu. Kapan tobatnya kek? Itu kan saatnya tobat, ingat akhirat lah. Badan udah bau tanah itu. Bener, ada nggak orang seperti itu? Ada? Udah tua masih ya. Yang muda-muda juga, kita yang muda-muda ya, antum yang muda-muda, jangan, kita biasakan dengan kebaikan ya. Karena bisa jadi Allah wafatkan kita dalam keadaan kebiasaan kita. Man ada ala syai'in famata alaih. Siapa yang terbiasa dengan suatu perbuatan, Allah bisa wafatkan dengan keadaan seperti itu. Jangan heran kalau orang terbiasa mabuk, terakhir meninggalnya dia dalam keadaan mabuk ya. Tetesan terakhir khamar, meninggal. Terbiasa main domino, yang terakhir kalimat keluar dari mulutnya apa? Balak 5, mati. Iya kan? Bisa jadi. Tapi kalau orang terbiasa baca Quran, suka berzikir, sholat ya, maka bisa jadi Allah wafatkan dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Sujud terakhir, ayat terakhir yang dia baca ya. Dia sering berzikir la ilaha illallah, ternyata itu yang menjadi penutup. La ilaha illallah, wafat. Ada orang wafat ketika khutbah ya kan, ketika ceramah, ketika sholat ngimamin ya. Ini kenapa kok imamnya nggak bangun-bangun ya? Ternyata setelah dipegang, oh sudah meninggal, masya Allah, meninggal sujud terakhir tuh. Hari Jumat lagi misalnya. Husnul khatimah. Maka biasakan yang baik, nah biasakan. Kita ingin husnul khatimah ya. Ya, umur 40 umur yang sangat menentukan seseorang ke depannya. Dan kita jangan tertipu dengan umur. Karena kematian tidak memandang usia. Banyak orang sebelum 40 mati. Ya kan? 15 tahun mati, 20 tahun mati. Gak mesti yang harus tua. Ya? Banyak. Ya, kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah ya kan? Antum duluan atau anak duluan, kita nggak tahu siapa. Ya, gak mesti yang tua, gak mesti yang muda.
Yang sehat, yang kuat siapapun, rakyat jelata, pemimpin, pejabat, siapapun, lagi korupsi mati, ya kan? Bisa jadi. Maka kemudian setelah beliau beruzlah tadi di Gua Hira ya, di bulan Ramadan, Allah mengutus malaikat Jibril. Ya, Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, menjelma, ya. Karena kalau wujud aslinya nggak mungkin bisa dilihat oleh Nabi, ya. Nabi kaget, ini siapa nih orang nih masuk sini? Padahal saya tadi sendirian. Nah, di situ keanehan terjadi lagi. Nabi alami keanehan, nih orang siapa nih? Setahu saya sendirian di sini. Kok tiba-tiba muncul orang? Ya, siapa yang nggak kaget itu? Antum nih di kamar sendirian, tiba-tiba cuk datang. Siapa? Tiba-tiba muncul padahal kamar dikunci. Terkunci rapat, nggak mungkin orang bisa buka dari luar. Tiba-tiba muncul sampai antum. Hei. Kira-kira gimana antum? Lari atau tidak? Lari. Takut kita. Ini siapa nih orang? Nabi juga kaget, ya. Wajar manusia kaget kan? Nabi kaget kenapa? Karena setahu beliau sendirian di Gua Hira itu. Kok tiba-tiba muncul orang? Kemudian apa? Memerintahkan untuk membaca, ya. Kata malaikat Jibril tadi, ya. Ini Muhammad belum tahu itu kalau malaikat Jibril, nggak tahu. Karena apa? Karena memang Muhammad tidak tahu bakal dijadikan nabi, nggak tahu dia. Ya, jadi sekali lagi kenabian bukan sesuatu yang bisa dicari. Makanya sekarang ada orang cari-cari supaya bisa jadi nabi, bersemedi di gua, di hutan, ya. Keluar dari hutan dia bilang ke masyarakat, saya adalah nabi. Saya baru dapat wahyu di hutan tadi, ya. Kita katakan itu wahyu bukan dari Allah, tapi dari ifrit, dari setan, dari jin, ya, entah jin danjun atau jin bangor atau jin apa, ya, atau, ya. Kata malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Maka kemudian, ya, ini Nabi ceritakan, ya, beliau ceritakan setelah beliau jadi nabi, beliau ceritakan. Orang tersebut memegang erat, memeluk, ya, dipeluk sampai Nabi berkeringat dingin, berkeringat keluar. Memerintahkan kepada Muhammad, Iqra, bacalah. Kemudian dilepaskan lagi. Kemudian malaikat Jibril peluk lagi, keras, sampai Nabi. Padahal Nabi itu orangnya kuat, ya. Muhammad itu orangnya kuat. Ya. Makanya kita akan tahu nanti bagaimana kekuatan Nabi, ya. Ketika perang Uhud Nabi berdarah, giginya patah, beliau masih bisa berperang, ya. Kalau kita sudah gigi patah, nangis, sudah kita pulang aja ke rumah, nggak mau lagi berperang. Nabi kuat, ya, luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa ketika perang berkecamuk, para sahabat semuanya takut, semuanya berlindung di balik jubah Nabi, di balik baju besi Nabi, ya, karena keberani. Ali bin Abi Thalib itu pemberani. Namun Ali bin Abi Thalib itu ketika berperang, ya, ketika dia sudah merasa takut, waduh ini musuh menyerang terus nih, Nabi maju sendirian, Ali bin Abi Thalib di belakang. Jadi Nabi itu kuat, pemberani, ya, kuat. Namun ketika dipeluk oleh malaikat Jibril, tetap beliau merasa kesakitan. Orang yang kuat. Kalau kita yang dipeluk malaikat Jibril gimana kira-kira? Remuk itu tulang kita mungkin. Bisa remuk tulang kita. Ya, Nabi dipeluk. Kenapa malaikat Jibril memeluk Nabi? Ada yang tahu kenapa? Karena supaya Nabi sadar bahwa ini bukan mimpi. Karena kan sebelumnya beliau sering mimpi, ya, mimpinya itu jelas, dan beliau sampai mengira itu bukan mimpi. Kenapa? Karena saking jelasnya, seperti kenyataan. Namun setelah terbangun, oh ternyata mimpi. Nah, Nabi agar diyakinkan malaikat Jibril bahwa ini bukan mimpi, dipeluk, ya, supaya sadar, ya. Ya. Makanya biasanya kalau ini mimpi atau enggak, ya, kita tepuk pipi kita, oh sakit, berarti bukan mimpi. Ya. Antum mungkin merasa ini mimpi kayaknya, ya, coba pukul, oh sakit. Karena kalau mimpi kan nggak sakit, ya. Kalau mimpi, ya, mimpi kita mimpi di dalam tidur mimpi, kita terjatuh nggak sakit kita, ya kan? Karena mimpi. Makanya malaikat Jibril peluk sampai Muhammad merasakan kesakitan, ya, sampai berulang kali, ya, kalau nggak salah 3 kali, sambil mengucapkan Iqra, Iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Baca apa? Saya nggak bisa baca.
Ini orang datang-datang nyuruh baca. Saya nggak bisa baca, kata Nabi. Ya, memang beliau nggak bisa baca. Ya, dipeluk lagi sampai lepas. Ya, akhirnya apa? Setelah Nabi sadar bahwa ini bukan mimpi, ini kenyataan. Ya, ini betul-betul ada orang datang. Ya. Akhirnya malaikat Jibril tersebut menyampaikan ayat Allah yang dengan ayat tersebut beliau diangkat menjadi nabi. Diangkat menjadi nabi dulu. Nanti jadi rasul belum, ya. Nabi dulu. Artinya orang yang diberi wahyu, nabi itu ya. Orang yang diberi kabar. Kalau rasul orang yang diutus. Nanti diutus dengan ayat yang lain. Apa ayat tersebut? 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Hafal semuanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantara qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, ya. Jadi 5 ayat pertama dari surah Alaq ini adalah ayat pertama kali turun. Itu terjadi pada bulan Ramadan, yang itulah yang akhirnya dengan sebab ayat tersebut Allah angkat Muhammad menjadi seorang nabi, ya, diangkat menjadi seorang nabi dengan 5 ayat tadi, ya. Ini ayat pertama turun. Ayat pertama turun kapan? Bulan Ramadan, ya. Makanya bulan Ramadan dikatakan bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, baik. Mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi ceritanya. Ini sudah cerita tentang kenabian ya. Ya, ini lebih seru lagi nanti kisahnya. Ya, nanti bagaimana beliau berdakwah ya, Abu Jahal, ada Abu Lahab ya, dan abu-abu yang lainnya ya, musuh-musuh Nabi lah intinya. Lebih seru insyaallah. Baik. Hadza ma astati'an ubalighakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.